anak-anak yang kemudian terlahir di tahun 2000-an, mungkin idolanya bukan lagi Sultan Agung, bukan lagi Patimura, bukan lagi pahlawan dari Aceh, Cut Nyak Dien, bukan lagi kemudian pahlawan dari Indonesia Timur, bukan. Tetapi lebih mengidolakan pahlawan versi dirinya sendiri. Dan mereka itu mengidolakan sesuatu yang agak abstrak bagi saya sebenarnya. Ada Cino Morol. Hari ini kemudian ada Tung Tung Sahur. Yang kemudian ada namanya Belarina Kobicina apa itu kan ya. Saya mengikutin itu, ya kan? Tidak kemudian ketika disejajarkan dengan yang namanya Prabu Angling Dharma dari Bojonegoro yang punya kerajaan namanya Malwapati, sudah lupa. Nah, tentunya nih saya mendorong di Komisi A untuk kemudian pemerintah hadir mengangkat tema-tema kepahlawanan yang ada di masing-masing daerah untuk kemudian disajikan kepada siapa? Kepada generasi yang hari ini usia muda banget dengan kemasan hari ini. Apakah bisa? Sekarang ini kita lagi bertransformasi di platform digital dan AI. Bonus demografi adalah di mana jumlah milenialnya yang usianya produktif itu jauh lebih banyak daripada generasi tuanya. Itu tentu secara pemikiran, tenaga, dan kreativitas ini sangat membantu untuk kemajuan Indonesia. Dan ini tidak dimiliki oleh bangsa dan negara yang lain. Bagaimana kemudian hari ini pemerintah harus hadir karena survei BPS 40,2% hari ini anak-anak kita di Indonesia itu muda semua. Kalau itu tidak kemudian pemerintah hadir memfasilitasi itu, maka ini akan menjadi bencana demografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sing jawab lagi. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tangannya? Malah ngonser malah. Iya, selamat datang. Ini kita akan ngobrol santai di podcast Kios Koran. Episode kali ini kita kedatangan tamu, yaitu ada Mas Abdullah Muhdi MH, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Selamat pagi Mas Muhdi. Pagi Mbak Rara, sehat ya? Alhamdulillah, ini jarang-jarang saya ditanyain sehat ya. Biasanya saya yang tanya ini Mas. Oh gitu ya? Mas Muhdi soalnya sehat? kan musim penghujan begini kan harus tanya. Iya, kesehatan nomor 1 ya Mas. Kesehatan ya? nomor 1, pengeluaran nomor 2. Kebalik ya? Pengeluaran nomor 1, gitu ya? pendapatan juga harus nomor 1. Mas Muhdi apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Mas Muhdi ini panggilannya Mas Muhdi ya, berarti ya. Bisa dipanggil Dek juga sebenarnya. Karena masih gen milenial, sama dengan saya ini, Dek Muhdi ya. Gak enak kayaknya ini ngomong Dek gitu kan, anggota loh Rek, ya opo Rek. Siap. Mas Muhdi, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Mas Muhdi kalau boleh tahu asalnya dari mana aslinya? Aslinya Gresik. Asli Gresik. Ya, aslinya Gresik dan hari ini, bukan hari ini ya, beberapa tahun lalu ya, domisilinya sudah di Sidoarjo. Oh, sekarang udah di Sidoarjo ya, berarti? Udah lama gitu, udah berdomisili di Sidoarjo. Oke, Mas Muhdi ini saya lihat ternyata banyak sekali ya ini menjadi ketua PP IPNU. Oke. Banyak sekali prestasi-prestasinya ini luar biasa, keren banget. Iya. Menyibukkan diri waktu mumpung masih muda. Belia, ya kan ya. Ini ya Mas ya, mengikuti organisasi kepemudaan juga. Betul. Baik, terus juga Garda Bangsa ini juga ya. Underbow ataupun kemudian badan otonom dari Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi kalau saya boleh bercerita Mbak Rara. Boleh nih ya. Boleh, kita biar kenal Mas. Iya, saya kemudian aktif cukup lama di Ikatan Pelajar NU. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, mulai dari tingkat ranting, kemudian kecamatan,
cabang, kabupaten, wilayah, dan terakhir di ketua pimpinan pusat di Jakarta, ya kan, jajaran ketua, ya kan ya. Di Jakarta? Di Jakarta. Sempat di Jakarta berarti? Ya lama saya di Jakarta. Udah lama? Iya. Berarti masih muda ini enak juga ya Mas Mudi ini bisa keliling-keliling loh. Gak kayak saya standby di sini. Iya, gitu ya. Ya dan ya namanya juga aktivis muda. Saya juga di Garda Bangsa. Garda Bangsa itu underbow dari Partai Kebangkitan Bangsa Badan Otonomnya. Juga aktif sampai sekarang di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Pusat. Masih aktif sampai sekarang? Masih aktif sampai sekarang. Ya kita sebagai wadah untuk berdiskusi dengan banyak guru-guru kita dan banyak orang-orang pintar ya di Republik ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih dijaga jejaring itu. Saya kayaknya background-nya dosen. Saya dulu pernah menjadi asdos dan mengajar di UIN usia 24 tahun loh. Keren, 24 tahun sudah menjadi asisten dosen. Iya, itu terus sempat dikasih mata pelajaran sendiri mengampu mewakili Pak dosen gitu ya. Ya karena mungkin waktu muda saya agak nganggur ya. Sekarang kan juga masih muda sih Mas. Masih 35 tahun. Siap. Loh, beliau ini gila gitu. Luar biasa. Masih muda ya? Masih muda dong. Semangat anak muda, ya kan ya. Nah, Sumpah Pemuda hari ini kan itu ya. Semangatnya Sumpah Pemuda, sumpah saya masih muda. Sumpah saya masih Gitu. Kita hari ini bicara tentang apa Mbak Rara? Kali ini kita akan membahas terkait refleksi Hari Pahlawan. Kalau kemarin Hari Sumpah Pemuda, di bulan November kan ada Hari Sumpah Hari Pahlawan, Hari 10 November. Betul. Ya. Okay. Tapi ini untuk Gen Z karena kan memang Mas Mudi ini masih gen milenial ya, karena masih usianya 35 tahun. Betul. Begitu. Kalau untuk dapil mana aja Mas? Saya Nganjuk. Kabupaten, Kota Madiun dan Kabupaten Madiun, Dapil 11. Pantes tadi tanya Madiunnya di Mbak, ternyata Dapil Madiun ini ya. Jadi Kota Pecel, Kota Pendekar, Kota Gadis ya? Iya dong. Ya, saya jumpai yang banyak yang agak sepuh-sepuh. Yang dimaksud perdagangan dan industri. Oh gitu. Iya betul. Kirain Kota Gadis itu emang benar-benar ceweknya cakep-cakep. Iya, gitu cakep kan? semua. Cakep akhlaknya ya? bagus. Pribadinya bagus itu, bagus ya. Sopan santunnya bagus ya. Seperti bagus. Saya ini. Iya. Ya. Baik, kita kembali lagi ke topik kali ini karena Mas Mudi ini adalah anggota Komisi A yang dimana bidangnya ini tentang pemerintahan gitu kan. Apalagi kalau kita ngomongin masalah Hari Pahlawan itu kan pastinya bukan sekedar mengenang jasa para pejuang saja ya Mas Mudi ya, tapi juga momentum untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan seperti integritas, pengorbanan, dan semangat gotong royong di tengah tantangan zaman modern ini. Kalau dari Mas Mudi sendiri, bagaimana sih melihat makna dari Hari Pahlawan di masa sekarang, terutama bagi generasi Gen Z di Jawa Timur ini? Ini sangat penting ya. Hari ini kemudian Gen Z selalu disentuh dan diingatkan tentang apa itu pahlawan bagi dirinya dan bagi bangsa ini. Kenapa? Ada satu pepatah yang cukup bagus. Bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghargai jasa dan spirit para pahlawannya. Hari ini mungkin anak-anak milenial idolanya bukan lagi Pangeran Diponegoro. Anak-anak yang kemudian terlahir di tahun 2000-an mungkin idolanya bukan lagi Sultan Agung, bukan lagi Patimura, bukan lagi pahlawan dari Aceh, Cut Nyak Dien, bukan lagi kemudian pahlawan dari Indonesia Timur, bukan. Tetapi lebih mengidolakan pahlawan versi dirinya sendiri. Kirain pahlawan yang dimaksud biasanya kan anak sekarang mengidolakan Raisa. Iya, K-pop maksud saya. Iya kan ya? Betul. Mereka lebih mengidolakan itu. Bagaimana kemudian dunia K-pop bagi anak-anak muda ini, bagi generasi milenial, Gen Z ini hampir segalanya. Mulai dari kemudian mereka meniru segi bicaranya, stylenya,
kehidupannya itu mereka kemudian mencari riset lewat Genji, lewat gadgetnya. Ini kemudian tidak bisa kita pungkiri karena tipologi Gen Z, milenial Gen Z, Gen Y, mereka tidak bisa lepas dari yang namanya digital native. Hari-hari mereka selalu memegang handphone. Tiap detik dia kemudian tahu dan bisa mengakses sumber informasi yang luar biasa. Tentu yang diakses hari ini bukan hanya spirit perjuangan para pahlawan kita terdahulu, tetapi bagaimana popularitas dan rating yang kemudian ada di media sosial. Kalau Mbak Rara mengidolakan, saya tanyai, idola mana Cut Nyak Din sama Raisa? Iya sih, betul sih. Iya. Saya tidak bisa berbohong. Itu yang kemudian spirit dan kita selalu harus flashback bagaimana kemudian bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai spirit dan perjuangan para pahlawannya. Tanpa beliau tidak bisa kita kemudian merasakan fasilitas yang seenak ini ya. Ber-AC, kita bisa berdiskusi dengan sangat enak. Ruangan yang kedap udara, kemudian informasi yang terpampang sangat luar biasa, kebebasan berpendapat yang semuanya teratur dalam undang-undang, semuanya karena jasa pahlawan itu. Dan sebagai generasi milenial mewakili anak-anak muda, saya mengajak adik-adikku semua, sahabatku semua, ya kita harus meneladani dan flashback bagaimana kemudian para pahlawan ini berjuang untuk kita semua. Keren. Kalau zaman kita dulu mungkin ya masih milenial itu biasanya kalau hari mau menjelang hari pahlawan itu distelin kayak layar besar apa sih? Tancap. Layar tancap. Masih ada ya waktu itu. Tapi sekarang udah jarang. Jarang ya. Kalau dulu kan udah bioskop sekarang ini. Tapi kan nggak ada ini film-film pahlawan. Iya, paling percintaan kan. Gitu ya. Kalau zaman dulu kan ada ya Mas ya, kita mengenang jasa ini lewat mereka ini ketika berperang. Iya. Itu yang kemudian hari ini mungkin cara pemerintah. Saya di Komisi A di pemerintah juga mendorong di Komisi KPID ya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur. Ayo teman-teman KPI mendorong membuat film-film dokumenter kepahlawanan yang bersifat local wisdom. Agar kemudian budaya-budaya lokal yang bersifat local wisdom kepahlawanan ataupun yang bisa membangun generasi ini bisa kemudian dirasakan, diterima oleh generasi muda. Tentunya dengan pengemasan yang lebih kekinian packagingnya. Dulu mungkin kita trennya sekarang masih tahu nggak kemudian Mbak Rara ada film yang namanya Angkling Dharma. Nah, Prabu Angkling Dharma yang bisa terbang ke apotek naik naga gitu ya. Naik naga, naik elang gitu ya. Zaman kita kecil mungkin kemudian hebat ya. Lah pengemasan kemudian di era milenial hari ini ada satu generasi lagi tambahannya, bukan Gen Z, generasi cookies. Generasi cookies itu di bawahnya Gen Z. Baru tahu ya? Beta bukan sih? Cookies. Iya, yang usianya hari ini baru 10 tahun, 11 tahun. Yang seolah-olah cookies generasi cookies and strawberry ini. Dan mereka ini generasi-generasi yang kemudian tidak bisa lepas dari namanya gadget. Kapasitas mereka ini memegang gadget ini hampir 96% dari 24 jam ini. Kekuatannya 6-8 jam memegang HP, baru dia istirahat, megang lagi. Baru bangun tidur aja yang dicari handphone gitu. Dan mereka itu mengidolakan sesuatu yang agak abstrak bagi saya sebenarnya. Ada Cinomorol. Hari kemudian ada Tungtung Sahur. Yang kemudian ada namanya Bellarina Kaubicina apa itu kan ya. Saya mengikutin itu, ya kan? Tidak kemudian ketika disejajarkan dengan yang namanya Prabu Angkling Dharma dari Bojonegoro yang punya kerajaan namanya Malwapati, sudah lupa. Iya kan ya? Betul. Apalagi itu ya. Itu anak saya udah begitu. Apalagi itu, iya kan ya? Mereka selalu kemudian tertarik dengan sesuatu yang cukup abstrak hari ini. Bagaimana kemudian ada cangkir kopi bisa berjalan dengan
ini apa namanya ada tangannya ada ininya kan ya ini abstrak ya kan ya. Abstrak betul. Ada tungtung sahur ini makhluk apa gitu kan ya. Makhluk apa? Tapi mereka itu disukain ya kan. Itu di situ ada itu makhluknya itu ada adik kecil ini kan ya pasti ya kan ya bisa diriset kecil-kecilan ya kan. Adik-adik kecil ini ya begitu lebih condong dengan pola pengemasan kekinian daripada yang lain. Nah tentunya nih saya mendorong di Komisi A untuk kemudian pemerintah hadir mengangkat tema-tema kepahlawanan yang ada di masing-masing daerah untuk kemudian disajikan kepada siapa? Kepada generasi yang hari ini usia muda banget dengan kemasan hari ini. Apakah bisa? Sekarang ini kita lagi bertransformasi di platform digital dan AI. Itu kan AI sebenarnya bisa ya Mas bisa, ya sangat bisa. Cuplikan sedikit-sedikit Betul melalui medsos. gitu Mbak Rara kemudian hari ini foto satu ya. Kemudian didesain itu hanya kemudian membutuhkan waktu 1/sekian detik. Kalau dulu kita kan pakai desain pakai Canva. Canva yang paling terbaru nih ya kan. Canva, Adobe Illustrator, kemudian ada Corel Draw. Udah sudah enggak berlaku. Desain 4-5 jam udah enggak berlaku. Intinya apa? Hari ini semuanya harus mengikuti perkembangan digital hari ini dan kemudian ketika kita membawakan spirit kepahlawanan zaman dahulu, kita harus mengemasnya dengan era-era hari ini. Seperti itu Mbak Rara. Setuju, sepakat sih sama Mas Mudi ini ya. Jadi memang harusnya kayak besok biasanya ada pertunjukan ya Mas ya yang keliling menampilkan dar-der-dor. Apa yang dilihat banyak orang, banyak masyarakat gitu kan. Ya mudah-mudahan saya setuju sih kalau sekarang udah zamannya AI bisa dieksplor di medsos supaya anak cucu kita ini nantinya nggak tahu, maksudnya tetap tahu gitu loh yang pahlawan yang terdahulu itu siapa aja karena ya mungkin dulu naik naga besok naik drone gitu kan. Gitu kan kita nggak tahu juga namanya perkembangan teknologi mumpung Pak Prabowo lagi pesen banyak drone gitu kan ya gitu kan ini apa drone apa kan gitu kan ya. Yang penting kemudian bagaimana anak-anak kita ini tahu bahwasanya spirit perjuangan para pahlawan ini harus tetap kita tampilkan untuk generasi cucu kita. Baik. Gitu. Kalau dari Mas Mudi sendiri ini kan dari Komisi A yang membidangi pemerintahan, hukum dan kepemudaan. Apa sih relevansi tugas dari Komisi A terhadap generasi muda dan nilai kejuangan yang ingin Mas Mudi hidupkan di Hari Pahlawan besok ini? Ya, tentunya salah satu tugas dari Komisi A adalah berkaitan dengan pemerintah ya. Ini cakupannya hampir ke seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakatnya, khususnya di Jawa Timur. Kalau pertanyaannya adalah relevansinya, tentu kemudian ini tanggung jawab besar di kita. Bagaimana kemudian kita bisa membuat perda di sana. Peraturan daerah, aturannya seperti apa. Ini menjadi landasan awal untuk kita di pemerintah Jawa Timur melangkah 1 tahun ke depan. Ada namanya RPJMD, rancangan jangka menengah daerah gitu kan. Kebetulan saya juga pansus di RPJMD bagaimana kemudian Jawa Timur ini secara pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan semuanya itu ditentukan dari RPJMD itu. Tidak boleh kemudian pemerintah ini berjalan tanpa adanya pijakan dan blueprint daripada aturan RPJMD itu. Nah, salah satunya kemudian ya kita harus memunculkan itu spirit-spirit kenegaraan yang ada di setiap sendi masyarakatnya gitu. Baik. Dari seginya Mas Mudi sendiri dalam konteks Hari Pahlawan. Cara untuk mendorong Gen Z ini agar ikut terlibat gitu kan, nggak hanya nonton aja. Biasanya kan anak-anak zaman sekarang itu males terlibat aktif gitu kan. Kalau zaman dulu kan ada kayak teater. Apa sih yang kalau di kampus-kampus itu ya kayak karnaval. Bukan. Jadi kita ikut kalau di SMA itu kan kayak ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. UKM. Oh iya, UKM. Saya lupa soalnya udah lama nggak kuliah. Unit kegiatan mahasiswa. Nah itu kan ada di bidang teater sendiri yang dimana kita selalu menampilkan teater drama-drama gitu kan ya. Tapi kan zaman sekarang kayaknya agak sulit gitu untuk mendorong mereka gimana nih Mas? Saya gini, tetap melestarikan budaya atau kemudian aturan yang berada di masyarakat kita yang baik.
masyarakat kita masih mempertahankan setiap momentum di hari besar-besar ini. Satu, kita tidak membahas kampus dulu ya, TK dulu. Iya. Oh besok hari Kartini, pakai kebaya ya. Iya. Itu ya. Iya. Itu harus kemudian kita support. Dari pemerintah kemudian begitu-begitu itu harus kita lindungi. Kemarin ada hari santri. Semua OPD, semua pegawai harus kemudian dianjurkan untuk kemudian memakai sarung dan busana adat daerahnya gitu ya. Kalau muslim pakai sarung, kemudian yang non muslim memakai adat daerahnya atau adat daerah tertentu. Saya rasa ini bagian kecil dan paling fundamental pemerintah bersama dengan masyarakat untuk melestarikan budaya itu. Jangan disangka Mbak, kemudian anak-anak kecil kita itu yang waktu hari Kartini kemudian disuruh bu guru ya kan ya. Karena ada anaknya, ya mah itu posisinya itu besok disuruh bu guru pakai kebaya gitu ya. Saya sebagai orang tua sama ibunya anak-anak sudah panik. Sudah panik juga. Panik. Apa panik? Punya kebaya kecil gak? Gitu. Akhirnya kita carikan. Kan ada, iya, gitu kita kan. carikan. Lah ini kemudian bisa mendorong kita untuk belajar. Oh ini caranya melestarikan budaya itu. Yang besar gimana? Tentunya kemudian kita harus mengikuti itu. Hari ini saya kira banyak juga masyarakat kita yang acuh dan apatis. Iya. Buat apa sih begitu-begitu? Yang penting kemudian kerja dapat gaji sudah selesai. Oke. Tetapi perlu diingat ya kan, kalau kemudian kerja dapat gaji, kemudian juga mempertahankan, menghormati hari-hari besar itu apa salahnya? Betul. Nah itu maksud saya, gitu ya. Gitu. Kalau di hari pahlawan besok biasanya orang-orang ini pada pakai baju dokter, tentara. Nah, ada lagi itu Mbak Apa Rara. itu biasanya? Anak-anak kecil kita itu, saya kenapa kok mencontohkan anak-anak, selalu anak-anak, karena itu bagian fundamental kita ya, generasi. Di hari-hari itu kita selalu ditanya, siapa pahlawan versi kalian? Lah, ada yang kemudian Pak Polisi, ada yang jadi TNI, ada yang kemudian jadi guru ya kan. Yang paling susah itu kemudian jadi apa itu? Yang di viral gitu. Jadi kapal selam katanya kan ya. Jadi nggak tahu ini abstrak pikirannya itu bagaimana jadi kapal selam itu kan ya. Jadi pesawat, iya kan ya. kereta gitu. Kok bisa kapal selam? Ada lagi yang bagus anak-anak kecil ini. Jadi YouTuber. Iya kan? Iya. Jadi YouTuber. Kenapa? Karena mungkin melihat Mas Deddy Kompuser. Sukses, uangnya banyak. Mas, jadi tentara juga kan? Willy Salim gitu ya kan, uangnya banyak, masih muda, suka bagi-bagi. Ini kan nggak apa-apa, begitu itu nggak apa-apa. Positif, vibes-nya positif dan selalu kita dorong. Yang penting jangan kemudian jadi yang tidak baik. Seperti itu, Mbak Rara. Baik, berarti jadilah pahlawan sesuai dengan keinginan sendiri, keinginan anak-anak. Betul. Ditanamkan sejak anak-anak karena dari anak itu kan pasti sudah tertanam mindsetnya untuk sampai ke depan besok. Oh ternyata tanggal sekian diperingati hari ini harus memakai baju ini. Seperti itu. Nah kan kalau ngomongin soal pahlawan itu sebenarnya banyak ya Mas Muhdi ya, mulai dari guru, kemudian dokter, polisi, tentara. Sebenarnya politik ini juga bisa loh menjadi pahlawan, iya kan? Betul. Nah ini kan banyak Gen Z itu yang merasa politik itu nggak keren lah, kemudian jaraknya itu busuk jauh. Busuk lah. Ya kan, ya? Saya nggak ngomong gitu ya, bukan saya yang ngomong. Langsung saya yang ngomong ya. Nah ini gimana nih untuk Mas Muhdi sendiri untuk mengubah persepsi itu supaya mereka ini justru merasa politik itu bisa loh jadi pahlawan gitu. Betul. Kan karena menolong banyaknya masyarakat. Iya, jadi begini, kita harus kembali kepada definisi dulu. Guru-guru kita itu kan selalu bilang kembali kepada niatnya dulu, ya gitu ya. Tapi ada yang lebih fundamental dari itu. Mari kita kembali kepada definisi sebelum kita berniat untuk menjadi apa. Kalau kemudian arti politik menurut Aristoteles ya kan ya, adalah upaya individu atau bersama-sama bareng-bareng untuk mencapai sebuah kebaikan secara bersama-sama. Itu makna dasar politik, ya kan? Kalau kemudian hari ini dimaknai politik busuk, politik itu culas, politik itu nggak baik,
itu adalah definisi yang kemudian lain dan keluar dari arti definisi yang sesungguhnya. Indonesia ini adalah Indonesia dengan pola demokrasi yang kemudian menganut madhab Montesquieu. Ada 3 pilar utama, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ada eksekutif, siapa ya? Kepala daerah, presiden, wakil presiden, gubernur, menteri, bupati, wali kota, itu eksekutif. Ini karena kita mengikuti demokrasi ya, sistem demokrasi harus kemudian ada 3 turunan, ada trias politikanya, ada trias politikanya, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yudikatif itu ada lembaga negara yang kemudian ada MK dan lain sebagainya. Dan legislatif ini siapa ya? Anggota DPR. Tugasnya apa DPR ini adalah bersama-sama dengan eksekutif untuk menyusun beberapa hal. Satu, kebijakan. Gak bisa DPR ini sendiri, tidak bisa. Ujung-ujung kemudian hari ini yang kemudian di TV kan, ini kebijakannya DPR ini, ya kan ya? Yang kemarin itu tidak bisa. Akhirnya kemudian ini adalah produk yang kemudian disusun bersama-sama, eksekutif, yudikatif. Dan ketika kemudian ada gubernur ya, eksekutifnya ada gubernur, itu harus bareng-bareng. Gak bisa ujung-ujung kemudian ada APBD Jawa Timur ini sekian puluh triliun, meninggalkan bisa sebenarnya memakai sendiri, tapi kemudian akan diawasi oleh siapa? Oleh DPR itu. Terkait apa? Terkait penggunaan anggaran. Pengawasannya berarti di DPR. Tugasnya DPR ini ada tugas budgeting, menganggarkan. Anggaran itu. Iya. Salah satunya adalah tugas penganggaran. Kemudian yang kedua adalah tugasnya membuat perda, aturan, undang-undang. Yang ketiga bisa di-searching ya. Lah saya harus menghandle 2 ini, yakni kemudian membuat aturan dan perencanaan anggaran. Ada pengawasan juga ya, seperti itu. Lah, Indonesia ini tidak bisa lepas dari kebijakan politik dalam setiap momentum kebijakannya. Contoh hari ini, Mbak Rara punya adik dong, pasti, dan sekolah. Kok tahu sih, Mas? Iya, karena kakak gitu ya, pasti punya adik gitu ya. Mbak Rara ini pasti punya adik. Sekolah. Bagaimana kemudian setiap warga negara yang masih bersekolah ini dapat dana BOS, yang negeri tidak usah bayar. Kebijakannya siapa? Itu produk dari politik. Mas Yusuf. Mas Yusuf punya, yang mana Mas Yusuf? Yang ini ya. Mas Yusuf ini di rumah pasti punya dapur kan? Ada. Goreng ikan mesti pakai minyak kan? Iya. Bagaimana caranya ketika pemerintah menaikkan harga minyak 1 liternya 100.000? Pasti berteriak. Betul ya? Betul. Berteriak. Maka kemudian Mas Yusuf ketika berteriak sendiri di jalanan, itu efeknya kurang der. Coba kemudian yang menyuarakan adalah anggota dewan. Maka satu anggota dewan itu bisa mewakili dari banyak sekali masyarakat. Ya, itu menjadi representasi. Kebijakan ini akan berimbas sangat kuat ketika apa? Ketika anggota DPR ini kebijakannya mendengar aspirasi dari masyarakat. Tidak mungkin dong masyarakat ini dikit-dikit kebijakannya nggak cocok, turun ke jalan. Capek begitu kan ya, maka kemudian itu aja terus capek. Ada masa di mana masa anggota dewan itu mendengarkan aspirasi dan harus menyampaikan aspirasi itu. Satu masa itu dinamakan reses. Reses ini adalah masa yang kemudian anggota dewan harus turun ke dapilnya, daerah pemilihannya. Saya dibekali waktu ke dapil itu, saya gunakan Jumat Sabtu Minggu di dapil. Setiap Jumat Sabtu Minggu ke Nganjuk dan Madiun. Setiap Jumat Sabtu Minggu sebisa mungkin saya harus di dapil. Dan situ saya keliling setiap hari, bisa 2-3 kali acara. Mbak Rara gak mungkin kuat. Gak mungkin family time-nya juga gak ada berarti. Family time-nya saya sangat terbatas. Makanya ketika ada waktu 1 minggu sehari itu libur gitu ya, saya manfaatkan kemudian untuk family time. Untuk anak saya, untuk keluarga saya. Kalau kemudian saya tidak seperti itu, bisa-bisa saya pulang dipanggil anak saya Om. Nggak kenal soalnya. Iya, nggak kenal gitu kan. Siapa nih? Siapa lah. Om. Ya. Dan
anggota dewan ini kemudian membawa aspirasi dari banyaknya. Mulai dari apa? Infrastruktur, pendidikan, aspirasi masyarakat, adat seperti apa, itu kemudian dititipkan kepada anggota dewan dan kemudian sama-sama bersama gubernur, eksekutif, ada TAPD, inilah aspirasi saya di Dapil. Tolong kemudian menjadi aspirasi dan direalisasikan. Akhirnya kemudian ada jalan rusak yang terbangun di sana. Ada musola ambruk di sana yang terbangun. Ada sekolah yang tidak layak di sana yang terbangun. Ada kemudian sekolah negeri ngapunten yang masih ada iuran yang tidak dibenarkan begini nih kan ya. Betul. Itu yang kemudian disampaikan, itu yang harus ditindaklanjuti. Nah, bagian-bagian seperti ini itu ya kemudian menjadi tugas dari tupoksi dari anggota dewan untuk apa? Menyuarakan aspirasi dari para masyarakat di dapilnya. Dan saya ini terkadang sangat sering tidak hanya dapil yang minta tolong, tapi di luar dapil. Tetangganya sendiri. Iya, tetangga sendiri paling sering ya kan ya. Dan tidak boleh kemudian kita tidak ya nggih. Pasti kita jawab siap dikawalkan. 24 jam ya kita kalau ditelepon ya siap, kecuali tidur ya. Pas tidur pasti akan ada jeda untuk membalas pesan itu. Rumah sakit, ada layanan kemudian di rumah sakit yang tidak baik. Nggak mungkin kemudian masyarakat ini bondong-bondong semua demo, pasti akan kacau ini sistem pemerintahan. Maka kemudian kita dititipin apa ininya. Kita panggil jajaran direksinya, ada temuan seperti ini di masyarakat apa betul? Kalau betul, kamu harus perbaikin. Nah, ini makna politik. Intinya apa? Bersama-sama atau secara individu untuk kemudian menuju kepada arah kebaikan. Dari segi apa? Dari segi pendidikan, sosial, budaya, kesehatan dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak Rara. Nah, sebenarnya politik ini juga bisa menjadi pahlawan kan karena menyuarakan suara rakyatnya. Betul, dan kemerdekaan kita itu waktu ini politisi ini semua politisi saya kira zaman itu ya. Hari ini kita lihat Pak Prabowo kemarin di PBB. Bagaimana kemudian dengan gegap gempitanya gebrak-gebrak meja begitu ya waktu bulan lalu itu ya. Pak Prabowo membela Palestina seperti itu. Pahlawan itu. Pahlawan. Dan itu apakah bisa disebut politik? Itu politik. Pak Prabowo politik tingkat internasional, ya kan ya? Internasional. Iya, bukan lagi internasional, tapi internasional sudah, ya kan ya? Atasnya internasional pokoknya, top sudah, ya kan ya? Betul. Bagaimana kemudian secara refleks tangannya Pak Prabowo darder. Saking benar-benar ingin membela dan ingin memperjuangkan. Iya, ini politik internasional. Dulu di zaman waktu itu ada siapa namanya? Kiai Haji Agus Salim. Ada Buya Hamka, ada Pak Muhammad Hatta, wakil presiden pertama, yang luar biasa berdiplomasi di meja runding PBB. Akhirnya kemudian muncullah deklarasi kemerdekaan yang keren dan luar biasa itu. Dan ingat, Indonesia ini setelah dijajah 300 tahun ya kan, meskipun ada revisi sedikit ya, Pak Presiden Soekarno ini kan diculik oleh siapa? Oleh generasi milenial. Betul nggak? Betul. Orang milenial ini kan menculik Pak Presiden. Kamu segera deklarasi kemerdekaan itu. Iya. Intinya apa? Generasi milenial tidak boleh tutup mata terhadap politik. Yang tidak boleh bagi generasi milenial ada berpolitik dari dalam segala hal yang arahnya adalah keburukan. Ini yang nggak boleh. Tapi kalau kemudian menggunakan jalur politik untuk apa? Diniatkan untuk menolong banyak orang. Ini yang harus gitu. Yang harus. Bagaimana kemudian dulu kalau kemudian nggak diculik, mungkin nggak ada merdeka ini. Betul. Anak-anak muda ini kalau mau merdeka ya jangan sekarang nyulik orang juga ya kan, maksud saya begitu ya. Tapi kemudian mewarnai heroikme anak-anak muda. Bagaimana kemudian Bung Tomo di 10 November itu usianya berapa? Baru 26 tahun kalau tidak salah. Masih muda itu. Iya, selama banteng-banteng masih berdarah merah tumpah di kain putih, makanya dardir kan akhirnya membara semangatnya anak arek-arek Surabaya itu. Intinya apa? Di momentum 10 November ini anak muda harus melek secara politik.
menggunakan fasilitas politik untuk kebaikan bersama. Apakah itu boleh? Sah itu. Dan dilindungi oleh undang-undang. Hari ini bagaimana kemudian saya contohkan pemimpin dunia yang muda-muda banyak loh. Banyak. Ya kan, yang viral hari ini. Bagaimana hari ini yang saya di Afrika ya. Ya wapres kita masih muda juga ya kan ya, usia 30 sekian tahun juga secara juga. Di luar sana ada presiden yang muda. Bagaimana kemudian Ibrahim Traoré ya masih ini ya di Afrika itu kan ya, dari kemudian nol negaranya kemudian dia mewarnai, ini kan 30 tahunan loh. Bagaimana kemudian menggunakan kekayaan alamnya untuk membangun Indonesia. Luar biasa. Bagaimana kemudian besok muncul Gen Z di parlemen, di dewan, jadi menteri, iya kan? Bahkan kemudian setelah Pak Prabowo mungkin bibit-bibit muda-mudanya menjadi presiden. Kemudian Pak Prabowo ini, Pak Presiden ini ternyata kaderisasinya bagus loh. Iya bagus. Kanan kiri, kanan kirinya itu ternyata anak-anak muda semua loh. Malah justru karena anak muda itu kan idenya banyak. Fresh juga. Betul. Jadi mengikuti zaman lah ya. Dan saya harus mengingatkan Mbak Rara, 2045 ini Indonesia memperoleh yang namanya bonus demografi. Bonus demografi itu apa? Bonus demografi adalah di mana jumlah milenialnya yang usianya produktif itu jauh lebih banyak daripada generasi tuanya. Itu tentu secara pemikiran, tenaga dan kreativitas ini sangat membantu untuk kemajuan Indonesia. Dan ini tidak dimiliki oleh bangsa dan negara yang lain. Bagaimana kemudian hari ini pemerintah harus hadir karena survei BPS 40,2% hari ini anak-anak kita di Indonesia itu muda semua. Kalau itu tidak kemudian pemerintah hadir memfasilitasi itu, maka ini akan menjadi bencana demografi, bukan bonus demografi. Seperti itu, Pak. Saya penasaran nih Mas Mudi, sebenarnya tantangannya buat generasi Gen Z atau gen milenial di luar sana itu kenapa sih kok pada kayak merasa kayak politik ini adalah kayak momok atau mungkin mereka tidak tertarik gitu. Sebenarnya tantangannya apa sih? Sebenarnya kan banyak contoh-contoh dari yang mungkin tadi Mas Mudi sebutkan kayak Presiden Pak Prabowo itu sudah banyak melakukan hal-hal yang memajukan negara Indonesia gitu kan. Sebenarnya kan peran dari anak-anak muda ini sangat penting gitu loh. Mungkin begini, kalau sikap apatis anak-anak milenial Gen Z itu mungkin banyak kemudian melihat generasi old hari ini, baby boom hari ini yang menjadi pejabat mungkin ya, ini banyak melakukan atau membuat kebijakan yang blunder kepada masyarakat. Salah satunya itu ya, akhirnya semua kena. Ya kan? Satu kesalahan akhirnya kebaikan yang lainnya hilang. Betul, nila setitik itu ya, rusak susu sebelanga gitu ya, istilah katanya. Lah ini yang kemudian membikin anak-anak muda kita, generasi muda ini menjadi apatis terhadap politik itu sendiri. Dan sebenarnya kalau kemudian di partai saya sendiri Mbak Rara, di PKB. Itu Cak Imin, lebih akrabnya Gus Muhaimin ini, Cak Imin ini, itu selalu mendorong untuk regenerasi dalam proses kekaderannya. Maka kemudian banyak sekali anggota dewan dari PKB itu masih muda-muda. Ya kayak saya ini. Partai muda-muda kan memang PKB itu. Partai muda banget ya kan ya. Dan ya mungkin contohnya salah satunya saya di DPR ini mungkin yang banyak generasi mudanya salah satunya adalah Partai Kebangkitan Bangsa di DPR ini. Namanya aja kebangkitan. Ya, bangkit, kita harus bangkit untuk apa? Untuk menjadi solusi bangsa ini. Gitu. Dan di momentum yang luar biasa ini saya selalu mengajak anak muda jangan apatis terhadap politik. Anak muda punya kekuatan, anak muda punya solusi, anak muda punya pikiran yang fresh. Untuk apa? Untuk membangun bangsa dan negara ini. Tentunya untuk apa? Anak muda menjadi solusi bangsa untuk Republik Indonesia. Ojo kaken rebahan ayo bangkit berkarya, berkontribusi. Oke, mantap.
Jangan banyak drama. Meskipun Mbak Rara juga drama drakor. Iya, enggak juga sih. Saya dracin aja lah, drama Cina. Baik, ini terakhir nih Mas Siap. Mudi, karena kita nggak kerasa kalau ngomongin soal Gen Z, Gen milenial, apalagi di Hari Pahlawan itu apa ya, panjang kali lebar gitu kan. Monggo sambil diminum. Mungkin pesan dan juga kesan atau harapan dari Mas Mudi sendiri kepada para Gen Z yang ada di luar sana gitu kan, atau mungkin yang ingin mereka ini yang ingin berkolaborasi dengan anggota DPRD Jawa Timur itu bagaimana sih caranya terus supaya mereka ini lebih bangkit lagi, apalagi di Hari Pahlawan, di menjelang Hari Pahlawan besok gitu, supaya mereka ikut berkarya gitu. Monggo bisa disampaikan. Tentunya pertama, apa yang kemudian saya harus memberikan informasi dulu. Apa yang kemudian sudah dilakukan, upaya-upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk fasilitasi itu. Di DPRD Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan pemerintah provinsi mendorong, mari kita fasilitasi anak-anak muda ini dari segi apa? Dari segi kemandirian ekonomi. Kita ciptakan banyak lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda. Karena jihad itu, menjadi pahlawan itu tidak harus menjadi seperti pahlawan kita dulu. Ada hari ini, di era hari ini, anak muda menjadi pahlawan dari sektornya masing-masing. Anak muda kita banyak, Mbak Rara. Kita dorong untuk menjadi pahlawan di bidang dan profesinya. Yang konsentrasi di kedokteran. Menjadi pahlawan di bidang kedokteran. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi spesialis dan dokter yang hebat di usia muda. Menolong orang yang sakit. Melakukan dan menemukan riset-riset tertentu, akhirnya kemudian bisa menemukan mungkin vaksin ya. Salah satu vaksin AstraZeneca dulu waktu COVID itu ternyata ditemukan salah satunya dari salah satu anak muda perempuan Indonesia. Saya lupa namanya. Di searching itu. Ini kan luar biasa. AstraZeneca, salah satu vaksin yang kemudian menjadi pionir kesehatan di tengah pandemi COVID global. Yang kemudian hari ini anak-anak muda yang orientasinya di dunia digital. Jadilah pahlawan Indonesia di sektor digital itu. Ciptakan startup yang luar biasa. Ciptakan kemudian digital yang luar biasa. Saingi dong yang namanya Alibaba. Ya kan ya? Apakah mungkin? Mungkin, meskipun agak sangat sulit karena sudah menggurita agak karu-karuan. Yang kemudian hari ini berprofesi sebagai hukum, ya kan ya? Jadilah kemudian advokat yang luar biasa. Yang hari ini menjadi host, ya harus kemudian mengkulikan Mbak Rara ya kan. Ya harus regenerasi Mbak Najwa Shihab dong. Iya kan ya. Ini kan juga iya kan ya. Karena kemudian sehebat apapun kita, kalau kemudian diberitakan jelek oleh media, ya jelek. Karena bangsa ini tergantung perspektif dari mana. Kan gitu Mbak Rara. Dan paling penting adalah anak muda tidak boleh lupa terhadap pahlawannya. Tidak perlu mendatangkan ribuan bala tentara dan ratusan tank untuk menghancurkan bangsa ini, Mbak Rara, tapi cukup hapuskan memori kebesaran nenek moyangnya, maka bangsa ini akan hilang dengan sendirinya. Ini penting untuk generasi muda di momentum yang luar biasa ini. Mari kemudian mengambil spirit perjuangannya dan mengimplementasikan kepada era hari ini. Seperti itu. Luar biasa, keren. Ya. Mas Mudi ini masih milenial. Berarti memang benar-benar apa ya, pemuda yang bangkit. Iya. Ya kan? Dan agak gede gitu maksudnya. Saya ngomong ya Mas ya. Gitu. Luar biasa, nggak kerasa udah hampir nggak hampir lebih, hampir 1 jam ini ya? Kita membahas Hari Pahlawan. Siap. Di era Gen Z gitu kan. Ya kan? Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya
tanyakan ke Mas Mudi, tapi berhubung semoga waktunya next time ya. Amin, kita tunggu ya Mas ya. Main-mainnya lagi ke podcast Kios Koran. Walaupun kita nggak podcast sambil ngopi-ngopi juga nggak apa-apa. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Mas Abdullah Muhdi MH ini ya sebagai anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Terima kasih Mbak Rara. Sharingnya hari ini, diskusinya hari ini Mas Mudi, kita ketemu lagi di podcast Kios Koran di episode selanjutnya ya. Terima kasih semua tim. Luar biasa. Sama-sama. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.